Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Yuto dan timnya. Mereka baru selesai mempresentasikan proposal proyek mereka yang bernama SK1 kepada sebuah forum Institut Penelitian Antariksa di Shanghai. Mereka semua tegang saat menunggu hasil keputusan para peneliti. Setelah berdiskusi cukup lama dan alot, para ahli menyimpulkan bahwa proyek mereka, karena idenya masih baru, bisa saja diteruskan, tapi dengan syarat harus menggunakan mesin spek tinggi. Yuto langsung tertunduk sedih mendengarnya. Tapi pada atasannya, dia mengaku kalau dia sedang sedih bukan karena masalah ini. Namun kita tidak dijelaskan karena apa dia sedih. Kemudian dia menatap angkasa dengan sedih. Angkasa yang dipenuhi berbagai macam satelit yang berguna untuk mempermudah kehidupan manusia di bumi. Di tempat lain ada seorang wanita yang bernama Xiao Jingjing, seorang artis cantik yang sekarang sedang populer. Dia baru selesai menghadiri acara penghargaan, di mana dirinya mendapatkan penghargaan aktris paling populer. Kemudian dia langsung menuju lokasi syuting. Akan tetapi semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Seiring dengan kepopulerannya, muncul pula berbagai gosip tentang dirinya. Ada seorang netizen yang mengaku sebagai teman SMA-nya Jingjing dan bercerita di medsos bahwa Jingjing dulu tidak cantik seperti sekarang dan menuduh Jingjing melakukan operasi plastik. Kembang sekolah mereka dulu bukanlah Jingjing, melainkan seorang gadis jenius lainnya. Dia juga bercerita bahwa Jingjing dulu pernah menyatakan cinta pada seorang pria yang terkenal tampan dan pintar. Pria itu saking pintarnya sampai dijuluki dewa belajar. Tapi Jingjing ditolak dan dipermalukan sama pria itu. Kabarnya persyaratan untuk jadi kekasihnya pria itu adalah harus ber-IQ tinggi juga. Si dewa belajar dan gadis jenius sama-sama diterima di Universitas Tsinghua dan mereka kemudian berpacaran. Jingjing tampak santai saja membaca semua itu. Manajernya jadi penasaran apakah semua gosip masa SMA-nya ini benar. Jingjing dengan jujur mengakui bahwa ada yang benar dan ada juga yang salah. Yang salah adalah dia tidak pernah melakukan operasi plastik dan selalu cantik sejak lahir. Dan masalah IQ-nya juga tidak benar. Dia ini lulusan universitas bergengsi. Sedangkan bagian yang benar, ya dia mengakui kalau dia pernah menembak cowok itu dan ditolak. Tapi cowok itu tidak menolaknya dengan kejam. Justru pria itu menolaknya dengan sopan. Tapi tampak jelas kalau Jingjing masih menyimpan rasa pada pria itu. Apalagi saat kemudian temannya memberitahunya bahwa Yuto dan pacarnya sudah putus sejak tahun keempat kuliah. Mereka cuma pacaran selama setahun. Kabarnya sekarang Yuto tinggal di Shanghai. Temannya Jingjing penasaran jika Yuto melihat Jingjing yang sekarang, apakah mungkin dia menyesal pernah menolak Jingjing? Jingjing cuma terdiam menatap nama itu dengan sedih. Dia masih ingat betul bagaimana dulu dia mencoba menembak pria tampan dan pintar itu, tapi ditolak dengan sopan. Pria itu beralasan bahwa dia ingin mencari seseorang yang bisa bekerja keras bersamanya di masa depan. Pria itu adalah Yuto, pria yang tampil di awal cerita tadi. Tapi orang yang kau cari pada akhirnya tidak bekerja keras bersamamu sampai akhir, kata Jingjing teringat kenangan itu. Jingjing ketiduran sepanjang sisa perjalanan. Mungkin saking kangennya dengan Yuto, dia sampai memimpikan dirinya kembali ke masa SMA saat ujian sedang berlangsung. Soal ujiannya sulit sekali, menghitung jumlah kalori dalam stroberi. Jingjing yakin bahkan dewa belajar pun tak akan bisa menjawabnya. Namun tiba-tiba, pria yang dipikirkannya itu malah sudah selesai duluan, kemudian maju ke depan untuk menyerahkan lembar jawabannya. Tiba-tiba, manajernya membangunkannya lagi gara-gara ada masalah baru lagi. Kali ini masalahnya lebih serius. Seorang netizen merekam permainan salah satu akun di game Honor of Kings, sebuah game yang sedang sangat populer sekarang ini. Akun tersebut diyakini milik Jingjing. Yang jadi masalahnya adalah hero-nya Jingjing selalu kalah telak, padahal dia adalah bintang iklannya atau brand ambassador game tersebut dan digembar-gemborkan sebagai master game. Tentu saja, dia langsung jadi berita paling hot di sana. Jingjing memang sengaja mencoba bermain game itu karena bagaimanapun dia kan bintang iklannya dan selalu dipromosikan sebagai ahli game. Makanya dia berniat berlatih biar benar-benar jadi ahli. Manajer jadi khawatir kalau kasus ini akan mempengaruhi proyek film terbarunya Jingjing. Tepat saat itu juga, manajer ditelepon Alex dari perusahaan game Honor of Kings yang menuntut penjelasan tentang berita itu. Manajer dengan panik beralasan bahwa Jingjing hanya menggunakan akun lain untuk mencoba berlatih dengan hero yang tidak biasa ia gunakan. Dia meyakinkan kalau mereka akan segera mengklarifikasi perkara ini. Tapi menurut Alex, mengklarifikasi doang tidak akan cukup dipercaya. Karena itulah, Alex mengusulkan supaya Jingjing bermain dalam pertandingan hiburan dalam acara penghargaan tahunan yang akan mereka adakan bulan depan. Mereka akan memilih 5 pemain yang beruntung dan ditambah dengan Jingjing, jadi totalnya 6 orang.
Kemudian mereka akan dibagi 2 kelompok. Setiap kelompok bebas untuk mengundang 2 pemain profesional sebagai rekan tim mereka. Namun, manajer kurang setuju, tapi Jingjing malah langsung menyetujuinya. Dan begitu berita tentang itu diumumkan, sontak para netizen berubah antusias dan menyatakan dukungan mereka pada Jingjing. Tapi pihak perusahaan game itu sendiri sebenarnya khawatir dengan keahlian Jingjing. Kalau keahliannya benar-benar seburuk itu, maka mereka harus mengakhiri kontrak iklan mereka dengan Jingjing. Manajer juga khawatir, sekarang dia hanya punya waktu sebulan untuk berlatih. Jingjing juga sebenarnya galau, tapi dia tetap bertekad dan meminta manajer untuk mencari seseorang yang bisa melatihnya bermain game. Dia tidak ingin mengecewakan para netizen yang mendukungnya. Jingjing yakin kalau dia pasti bisa. Manajer akhirnya setuju untuk membantunya. Setelah menemani Jingjing menyelesaikan syuting untuk drama terbarunya, manajer berkata bahwa dia sudah menemukan seseorang untuk melatih Jingjing. Jingjing sudah antusias mau bertemu dengan pelatihnya, sampai saat dia melihat orang tersebut, ternyata suaminya manajer sendiri, yaitu Ah Guo. Senyum dan harapan Jingjing pun runtuh seketika. Jelas saja dia meragukan kemampuan Ah Guo. Tapi manajer bersikeras mengklaim kalau suaminya ini pemain ahli. Dia memang punya banyak waktu untuk ngegame karena dia seorang bapak rumah tangga, karena istrinya yang sibuk di luar. Suaminya ini pemain lama, cukup berpengalaman untuk melatih Jingjing. Lagi pula dengan situasinya Jingjing yang sekarang, tidak baik jika dia mencari orang luar untuk melatihnya. Takutnya akan lebih banyak rahasia yang bocor. Akhirnya Jingjing setuju dan menurut dengan patuh. Ah Guo meyakinkan bahwa menguasai game ini sangat mudah. Jingjing pasti bisa melakukannya dalam waktu sebulan. Ah Guo pun mulai membawa Jingjing ke dalam dunia game dan memberinya beberapa nasihat. Karena Jingjing masih baru, jadi dia menyarankan Jingjing untuk menjadi support dulu dan mengikuti Archer karena itu yang paling mudah. Tapi sehebat apapun permainan Jingjing, dia tetap akan sulit untuk mengalahkan pemain profesional karena pemain profesional pasti akan mengejar posisi inti. Tapi Jingjing malah mendadak agresif ingin mendapatkan posisi inti juga. Ah Guo yang sangat meragukan kemampuan Jingjing menyarankannya untuk memainkan posisi support saja. Soalnya itu posisi paling mudah dan tidak perlu memikul tanggung jawab. Dia memperkenalkan beberapa hero support lalu mengajak Jingjing untuk bertanding. Dan hasilnya Jingjing terus-menerus kalah dan membunuh hero-nya Ah Guo juga. Ah Guo dengan canggung terus-menerus mencoba mengganti hero-nya Jingjing, tapi tidak ada satupun yang cocok dan Jingjing terus saja membunuhnya. Mereka terus berlatih, tapi hasilnya sama sekali tidak ada perubahan. Jingjing berpikir bahwa ini gara-gara dia tidak terbiasa menggunakan ponsel yang bukan miliknya sendiri dan memutuskan untuk mencoba berlatih dengan ponselnya sendiri. Tapi, walaupun kejadian serupa tidak terulang, dia memutuskan untuk membuat akun kecil yang dia namai Su Kezai Mianhua. Namun, saat game itu menyuruhnya bikin tim, tiba-tiba saja dia melihat nama akun Youtu Daoyao. Jingjing mengenali nama akun itu sebagai miliknya Youtu, karena dulu waktu SMA, Youtu juga menggunakan nama akun itu dalam forum sekolah. Dulu dia pernah mencoba add friend Youtu, tapi tidak pernah diterima. Tapi kemudian, Jingjing mendapati akunnya Youtu aktif dalam perbincangan ilmu antariksa. Jingjing pun memutuskan untuk membuat akun kecil dengan nama So Kezao Mianhua dan mencoba berteman dengan Youtu di forum penggemar antariksa itu, mengaku dirinya juga penggemar antariksa. Dan yang tak disangkanya, Youtu langsung menerimanya dengan cepat. Saking tak disangkanya, Jingjing sampai bingung harus ngomong apa. Cepat-cepat menguasai diri, Jingjing pun tidak berharap bisa setim sama Youtu. Yakin dirinya tak akan diterima seperti dulu, tapi tiba-tiba saja Youtu sendiri yang mengundangnya untuk masuk ke timnya. Jingjing pun langsung menerimanya. Para rekan setim mereka langsung heboh mempermasalahkan siapa akun baru ini. Youtu mengaku tak kenal, dia salah pencet tadi. Jingjing masa bodoh, pokoknya dia menolak keluar dari tim. Dia bahkan tak peduli biarpun dia akan membuat mereka kalah nanti. Mereka pun mulai menentukan posisi. Sesuai saran Ah Guo, Jingjing mengambil posisi support mengikuti seorang Archer. Ia santai saja bermain sambil bernyanyi riang dan langsung kalah dengan cepat. Namun tiba-tiba hero-nya Youtu muncul lalu dengan ahlinya mengalahkan para monster seorang diri. Ternyata Youtu ahli ngegame juga. Mereka terus bermain. Jingjing malah membuat kesalahan lagi dan membuatnya cepat mati lagi. Seorang pemain yang kesal langsung merutukinya. Tapi Jingjing tetap diikutsertakan dalam permainan berikutnya. Dan selama itu, Youtu terus mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah, menunjukkan keahliannya yang super duper hebat dan membuat Jingjing semakin kagum. Kecuali Jingjing, rekan-rekan setimnya Youtu ini ternyata teman-temannya sendiri, dan salah satunya tinggal serumah dengannya. Dilihat dari semua informasi mereka, teman-temannya Youtu ini semuanya bekerja di bidang keuangan dan perbankan.
dan rata-rata memegang jabatan sebagai manajer. Karena mereka mengaktifkan fitur komunikasi suara, mereka jadi tahu kalau Jingjing ini ternyata cewek. Sontak saja semua orang penasaran siapa sebenarnya Jingjing ini. Yutu santai mengaku kalau dia tidak kenal, tapi jawabannya jelas saja semakin membingungkan semua orang mengingat Yutu sendiri yang mengundang Jingjing. Dia ada di daftar QQ Messenger-nya Yutu, jadi seharusnya Yutu kenal dong. Tak ingin Yutu mengenalinya, Jingjing buru-buru mengalihkan topik kembali ke game. Tapi lagi-lagi dia kalah dan dihantam musuh dengan mudah. Temannya Yutu jadi kesal dan langsung menuntut pertanggungjawaban Yutu untuk menangani Jingjing. Yutu santai saja menyetujuinya dan langsung beraksi menghabisi musuh-musuhnya dengan cepat dan secara tak langsung membimbing Jingjing. Dan berkat mengikuti Yutu lah, Jingjing akhirnya berhasil mengalahkan dua musuh dan mereka pun menang lagi. Jingjing sangat bangga dengan pencapaiannya ini dan langsung mengirim screenshotnya ke manajer Link. Tapi bukannya dapat pujian, manajer Link malah mengomelinya gara-gara dia belum tidur larut malam begini. Sejak itu, semangat mainnya Jingjing jadi semakin meningkat. Keesokan harinya, dia menyuruh asistennya untuk membelikan banyak kostum yang bagus-bagus dalam game. Kemudian mengirimkan kostum-kostum itu sebagai hadiah untuk teman-temannya Yutu. Tapi, dia sengaja tidak memberikannya untuk Yutu. Jelas, niatannya agar mereka bisa menjadi pembimbingnya. Tapi sayangnya, usahanya sia-sia saja. Tak ada yang mau mengajarinya, mengingat buruknya kemampuan Jingjing. Dia juga belum punya peringkat di game. Yang tak disangkanya, malah Yutu yang kemudian mengundangnya bermain. Hanya mereka berdua saja, dan Yutu lagi-lagi dengan ahlinya menumbangkan musuh-musuhnya dengan cepat. Yutu melakukan itu hanya karena menerima tantangan temannya saja. Tapi tak pelak itu, membuat Jingjing gelisah akan perasaannya pada Yutu. Di satu sisi, dia kagum dengan kehebatan nge-game-nya Yutu. Tapi di sisi lain, tidak seharusnya dia masih memikirkan Yutu. Jingjing terus giat berlatih. Biarpun dia masih kalah terus-menerus, tapi semangat dan energinya selalu pulih dengan cepat. Dan semangatnya semakin bertambah setiap kali melihat Yutu online, dan langsung ngedrop setiap kali Yutu offline. Akan tetapi, di balik kehebatan permainan game online-nya, kehidupan nyata Yutu tidak semulus teman-temannya. Karir dan impian yang dikejarnya dalam dunia penelitian antariksa banyak mengalami hambatan, sehingga dia berpikir untuk mengundurkan diri dan banting setir ke dunia keuangan dan perbankan seperti teman-temannya yang lain. Aslinya, Yutu memang lulusan jurusan keuangan, namun pada akhirnya dia menolak semua tawaran pekerjaan bergaji besar dan lebih memilih berkarir di penelitian antariksa karena kecintaannya pada antariksa itu sejak lama. Namun sekarang, sepertinya dia harus melepaskan dunia antariksa yang tidak bisa memberinya kepastian hidup itu. Jingjing diberitahu temannya, yaitu Peipei, bahwa gosip tentang Jingjing yang ditolak dengan kejam oleh Yutu diposting di grup SMA mereka. Yutu juga mendengar gosip itu, maka dia langsung muncul di grup untuk mengklarifikasi gosip itu sendiri, menegaskan bahwa dia tidak pernah menolak Jingjing dengan kejam, dan itu berhasil membungkam semua orang. Dia bahkan menitipkan pesan pada siapapun yang masih kontak dengan Jingjing bahwa dia meminta maaf dan bahwa dia bersedia menjelaskannya sendiri pada Jingjing kalau perlu. Jingjing tertegun mendengarnya, teringat kembali bagaimana dulu dia mencoba menembak Yutu tapi ditolak dengan sopan karena Yutu dengan jujur mengaku bahwa dia belum ingin punya pacar, melainkan seseorang yang bisa berjuang bersamanya. Berkat itu, Jingjing akhirnya berubah pikiran dan memutuskan untuk memberikan hadiah kostum untuk Yutu di game. Tapi yang tak disangkanya, Yutu malah tak senang dan memintanya untuk tidak lagi memberinya hadiah. Saat manajernya memberitahu bahwa besok dia dan suaminya tidak bisa menemani Jingjing latihan karena ada acara pertemuan orang tua di sekolah anak mereka. Jingjing mendadak punya ide meminta Yutu untuk menjadi pelatih gamenya. Tapi tentu saja dia tak mengatakan siapa dirinya dan alasan yang sebenarnya. Dengan bantuan asistennya, dia membuat poster palsu yang menyatakan bahwa departemen di kantornya mengadakan pertandingan game Honor of Kings. Memenangkan pertandingan ini sangat penting bagi pekerjaannya. Dia tidak boleh membiarkan rekan-rekan kerjanya tahu kalau dia tidak pandai main game. Makanya dia butuh bantuan Yutu. Namun Yutu menolak, dia sekarang sedang cuti, makanya dia bisa main game setiap saat. Tapi sebentar lagi cutinya akan segera berakhir, jadi dia tidak bisa bebas main setiap saat. Tapi Jingjing pantang menyerah dan terus membujuknya untuk mengajarinya selama dia masih punya banyak waktu untuk main. Jingjing berjanji akan mencari orang lain jika Yutu mulai sibuk lagi nantinya. Dia bahkan mengirim emoji melas, hingga akhirnya Yutu luluh juga dan bersedia mengajarinya. Mereka pun main lagi dengan Yutu membimbing Jingjing tentang apa-apa saja yang perlu dia lakukan. Dan berkat bimbingan Yutu, Jingjing berhasil mengalahkan lebih banyak musuh dan kemampuannya semakin meningkat. Tapi kemudian dia menyadari
bahwa dia berhasil berkat bantuan Yutu yang baik hati memberikan triple kill padanya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Semangat ngegamenya Jingjing jadi semakin meningkat karenanya. Setiap hari dia latihan, hingga akhirnya dia sekarang memiliki peringkat di game. Manajernya pun bangga dengan pencapaiannya. Sayangnya, pelatihnya Jingjing itu cuma melatihnya secara online. Seandainya saja ada orang sehebat ini di dunia nyata yang bisa mengajari Jingjing. Ucapan manajer itu langsung memberi Jingjing ide agar Yutu mengajarinya secara langsung di dunia nyata. Maka dia mulai mencari cara untuk bertemu langsung dengan Yutu, tapi tanpa mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Dari PP lah Jingjing mengetahui Yutu bekerja di Institut Penelitian Antariksa sekaligus menjual produk mesin pembersih udara keluaran institutnya tersebut. Pernah ada teman mereka yang membeli produknya Yutu dan mesinnya bermasalah. Yutu sendiri yang membantu memperbaiki mesin itu. Jingjing langsung punya ide untuk memancing Yutu bertemu dengannya. Saat mereka main, dia berakting terbatuk-batuk, mengklaim bahwa ini karena polusi udara di kota Shanghai yang sangat buruk. Dia sudah membeli pembersih udara yang mereknya Yutu, tapi mesinnya baru dipakai sebentar sudah rusak. Kasihan orang tuanya di rumah juga jadi batuk-batuk sekarang. Aktingnya berhasil meyakinkan teman-temannya Yutu untuk mendesak Yutu membantu memperbaiki mesinnya Jingjing. Yutu awalnya menolak, tapi teman-temannya terus mendesak. Hingga akhirnya Yutu setuju juga. Itu pun karena dia pikir Jingjing tinggal bersama orang tuanya, jadi mereka tidak akan berduaan. Jingjing langsung semangat 45, berdandan cantik tapi tidak terlalu menor untuk menyambut kedatangan Yutu, lalu berniat merusak mesin pembersih udaranya dengan sengaja. Dia menyuruh asistennya untuk turun menjemput Yutu, dan tentu saja si asisten langsung terpesona menatap ketampanan Yutu. Jingjing sendiri sudah menunggu di lobi. Waktu terasa berjalan dengan lambat saat Jingjing berbalik. Mereka pun saling bertatap muka selama beberapa saat lamanya, sebelum kemudian mereka berbasa-basi selayaknya teman lama yang baru bertemu kembali. Tapi Yutu dengan cepat fokus ke tujuan utama kedatangannya, memeriksa mesin pembersih udaranya. Tapi Jingjing malah mengajaknya jalan-jalan di luar dan jujur mengaku bahwa dia berbohong tentang mesin rusak itu. Dia tidak jadi merusaknya. Yutu setuju saja, tapi dia khawatir kalau Jingjing bakalan kedinginan, soalnya Jingjing pakai rok mini. Maka Jingjing pun cepat-cepat ganti celana panjang, dan mereka pun jalan-jalan dengan Jingjing menutup wajahnya dengan masker. Niatnya biar orang-orang tidak memperhatikannya, tapi tetap saja orang-orang memperhatikan mereka. Atau lebih tepatnya melirik Yutu, terpesona menatap ketampanan Yutu. Jingjing jadi takut dirinya ketahuan dan dipotret paparazi. Maka dia pun memberikan masker untuk menutupi wajah tampan Yutu. Atau karena cemburu dan tidak ingin cewek-cewek lain menatap wajah tampan Yutu. Yutu penasaran kenapa Jingjing bisa ada dalam daftar QQ Messenger-nya, sehingga dia salah pencet mengundang Jingjing ke dalam game. Jingjing yang tidak mau mengakui bahwa dia sendiri yang duluan minta add friend Yutu, buru-buru mengalihkan topik ke pembersih udara itu dan menyuruh Yutu untuk mengecek akun Weibo-nya. Ternyata Jingjing memposting pembersih udara itu, dan postingan itu bisa dibilang iklan gratisan. Seketika itu pula banyak orang berbondong-bondong membeli pembersih udara itu. Dan sekarang produk yang awalnya hampir tak diminati orang itu mendadak sold out hanya dalam waktu semalam berkat postingan Jingjing itu. Bahkan banyak yang tidak kebagian karena persediaan barangnya yang tidak sebanding dengan jumlah permintaan. Yutu pun senang, tapi hanya mengucapkan terima kasih singkat pada Jingjing, soalnya dia mengira Jingjing berbohong tentang pertandingan tim di departemennya itu. Jingjing jujur mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya berbohong. Dia benar-benar akan bertanding, lalu menjelaskan segalanya, dan meminta Yutu untuk melatihnya secara langsung, bukan secara online seperti biasanya. Hanya Yutu satu-satunya orang yang dia percayai, soalnya mereka kan teman sekolah dulu. Yutu pun setuju. Senang, Jingjing langsung memutuskan menyudahi acara jalan-jalan ini dan mengajak Yutu balik ke rumahnya untuk mulai latihan malam ini juga. Karena hari sudah larut malam, jadi Yutu hanya memberi ajaran teori dasar tentang game itu dan setuju untuk datang ke rumah Jingjing besok, mengingat status selebritisnya Jingjing yang membuatnya tidak bisa bebas keluar rumah. Saat Yutu pulang, Zai Liang teman serumahnya langsung penasaran dengan Mianhua, yaitu nama samaran Jingjing dalam game, dan bertanya-tanya apakah dia cantik. Yutu asal jawab saja bahwa dia bisa dilihat di mana-mana. Maksudnya posternya ada di mana-mana, bisa dilihat di jalan-jalan. Tapi karena jawabannya terlalu ambigu, kesannya dia mengejek tampang Jingjing terlihat biasa-biasa saja. Dia benar-benar serius untuk menjadi gurunya Jingjing. Bahkan dia menonton pertandingan game profesional untuk dipelajari. Walaupun kemampuan gamenya memang hebat, tapi dia bukan pemain profesional. Jadi dia perlu mempelajarinya terlebih dahulu. Zai Liang juga penasaran
Apakah tadi Mianhua kaget melihat tampang Yutu yang sangat amat tampan rupawan? Tentu saja Yutu masih setampan dulu, tapi Jingjing menolak mengakuinya, mengklaim kalau wajahnya Yutu cuma lumayan. Zhaliang tak percaya mendengar komentarnya. Selera cowoknya Mianhua pasti tinggi banget sampai-sampai Yutu dibilang cuma lumayan. Baru kali ini ada cewek yang meremehkan tampangnya Yutu. Keesokan harinya, Jingjing mengirim pesan kepada Yutu, meminta Yutu untuk membawakannya sarapan, dan Yutu benar-benar menurutinya. Tapi karena dia tidak tahu Jingjing ingin makan apa, jadi dia membawakan makanan terlalu banyak. Dia juga sopan banget. Dia hanya mau masuk saat Jingjing mempersilahkannya, dan dengan sabar menunggu instruksi Jingjing tentang cara melepas sepatunya. Yang tak disangkanya, Jingjing ingin dia melatihnya sepanjang hari dan malam. Yutu iyain saja, asalkan tangannya Jingjing sendiri tidak pegal main game sepanjang hari dan malam. Usai Jingjing memakan sarapan, Yutu memulai pelatihannya dengan terlebih dahulu mengajak Jingjing menonton dan mempelajari pertandingan game profesional. Dari situ, Jingjing baru menyadari bahwa karakter support yang katanya Aguo lebih gampang itu tidak sepenuhnya benar, karena ada kalanya pada saat tertentu, karakter support justru menjadi komandan tim. Karena belakangan ini, peringkat Jingjing dalam game semakin bagus, Yutu menyuruh Jingjing untuk mencoba bermain dengan menggunakan akunnya Yutu yang peringkatnya lebih tinggi dari Jingjing. Jingjing percaya diri awalnya, tapi pada akhirnya malah terus-menerus kalah. Ia menunjukkan kalau level kemampuan Jingjing masih jauh di bawah standar untuk menghadapi para pemain profesional yang tingkatannya lebih tinggi daripada Yutu. Jika Jingjing ingin menang dalam pertandingan itu, maka dia harus bisa mencapai level paling tinggi dengan kemampuannya sendiri. Jingjing optimis kalau dia pasti bisa melakukan itu. Maka mereka pun mulai bertanding 1 lawan 1, mencoba berbagai macam karakter dalam game itu dan mempelajarinya satu persatu. Biarpun terus-menerus kalah, tapi Jingjing tak patah semangat dan terus berusaha. Bahkan saking seriusnya, dia sampai tidak konsen dengan makan malamnya. Tapi bahkan setelah seharian bermain, Yutu belum bisa memutuskan karakter mana yang paling cocok untuk Jingjing. Selama 2 hari berikutnya, mereka terus bermain. Jingjing kesal kalah terus dan mengeluh kepada Yutu untuk membiarkannya menang. Dan Yutu menurutinya dengan diam saja, membiarkan Jingjing membunuh karakternya. Tapi Jingjing malah jadi kesal, soalnya maksudnya Jingjing bukan menang semacam itu. Yutu tetap mengajarinya dengan sabar dan telaten. Jingjing pun terus bermain dengan penuh semangat dan tekad. Sedikit demi sedikit, pengetahuan Jingjing dalam game itu semakin meningkat. Namun suatu hari saat mereka bermain, Jingjing melihat Yutu ditelepon oleh Xiaking, yaitu mantannya. Sontak saja itu membuat Jingjing hampir kehilangan fokus pada gamenya. Yutu mereject telepon itu, tapi usai mengajari Jingjing, dia langsung menemui Xiaking yang ternyata sudah mendengar tentang rencana pengunduran dirinya Yutu dari institusi penelitian antariksa. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka dulu putus karena Yutu lebih fokus mengejar impiannya di bidang antariksa, dan fakta itu membuat Xiaking merasa kalau Yutu tidak mencintainya. Xiaking sendiri lebih mapan dan lebih sukses daripada Yutu, walaupun dia akui pekerjaannya sangat melelahkan. Dia juga sudah dengar tentang tawaran sebuah perusahaan besar pada Yutu dan antusias menawarkan bantuannya. Tapi sayangnya, dia harus kecewa dengan cepat saat Yutu mengakui bahwa dia sudah menolak tawaran itu. Melihat poster besar Jingjing yang terpampang di gedung seberang, Xiaking bertanya-tanya apakah jika Jingjing melihat mereka sekarang, maka Jingjing akan menertawakan mereka. Dulu, nilai-nilai mereka berdua selalu lebih bagus daripada Jingjing, tapi sekarang Jingjinglah yang lebih sukses dari mereka. Yutu tersenyum mendengarnya, tapi pertemuannya dengan Jingjing membuatnya tahu dan yakin bahwa Jingjing tidak seperti yang Xiaking pikirkan. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya Jingjing untuk melanjutkan latihan. Jingjing asik main sambil ngobrol dengan Zhaliang yang memberitahunya bahwa Yutu belakangan ini sering pergi pagi dan pulang malam. Dia jadi curiga kalau Yutu sudah punya cewek. Jingjing cuma geli saja mendengar semua itu tanpa memberitahu kalau Yutu selama beberapa hari ini selalu bersamanya. Saking asiknya ngobrol, Jingjing sampai tidak sadar saat Yutu mendekat dan langsung membeku gugup saat tangan Yutu tiba-tiba meraih ponselnya untuk mematikan mic-nya, dan tak sengaja tangan Yutu menyentuh rambutnya. Cuma tergesek saja, tapi tak pelak itu membuat hatinya berdebar-debar. Mereka hendak bermain lagi saat tiba-tiba bel pintu berbunyi. Awalnya mereka kira asistennya Jingjing, tapi ternyata mantannya Jingjing yang datang. Jelas dia langsung salah paham begitu melihat Yutu. Mungkin mengira Yutu adalah pacar barunya Jingjing dan langsung pergi begitu saja. Jingjing merasa bodoh, malah Yutu yang merasa tak enak. Jingjing bercerita bahwa dia dan mantannya itu sudah putus 2 tahun yang lalu, gara-gara keluarga pria itu tidak menyukai pekerjaannya dan pernah menyuruhnya untuk berhenti dari industri hiburan, tapi Jingjing tidak mau.
Malah dia balas menyuruh pria itu untuk berhenti dari pekerjaannya di dunia bisnis, dan bisa diduga pria itu tidak mau. Yutu pun bercerita alasannya putus dengan Xia Qing, yaitu karena dia lebih memilih mengejar karir di bidang antariksa. Jingjing mengaku bahwa dia agak terkejut saat mendengar Yutu belajar keuangan, mengingat betapa cintanya Yutu terhadap dunia antariksa dulu. Karena letak meja mereka dulu berdekatan, Jingjing jadi sering mendengar Yutu membicarakan masalah antariksa. Yutu mengaku bahwa itu karena awalnya orang tuanya tidak setuju dengan cita-citanya, makanya Yutu mengambil jurusan keuangan. Namun pada akhirnya dia tetap bertekad mengejar impiannya dan memutuskan melanjutkan S2 di jurusan antariksa. Dia mengakui waktu itu dia masih muda dan sembrono, dan sekarang dia berencana untuk menyerah akan impiannya tersebut. Yutu reuni bersama teman-teman kuliahnya, tapi ada satu teman rese yang kayaknya suka sama Xia Qing. Dialah yang mengadakan acara reuni ini, jelas dengan harapan bisa bertemu Xia Qing. Soalnya dia tidak berani mengajak Xia Qing makan berdua saja. Tapi pada akhirnya dia malah harus kecewa, Xia Qing tidak datang. Orang itu jadi semakin rese saat dia terang-terangan menyindir dan mengejek Yutu yang kabarnya mau benting setir ke dunia keuangan. Pada saat yang bersamaan, kebetulan asistennya Jingjing ada di restoran itu, berniat membelikan makanan untuk Jingjing, tapi malah menyaksikan Yutu diejek teman-temannya. Asisten langsung melaporkan hal itu kepada Jingjing. Tak lama kemudian, pelayan pun datang membawakan wine bermerek super mahal, lebih mahal daripada merek yang dipesan si teman rese itu. Wine itu diberikan untuk Yutu dari Nona Xiao. Pelayan itu mengatakan bahwa wine itu adalah yang pernah diminum oleh Yutu dan Nona Xiao Qing di sini waktu itu. Informasi itu berhasil membuat si teman rese itu bungkam, dan teman-teman Yutu yang lain jadi heboh, mengira Yutu punya banyak uang sehingga bisa mentraktir seorang wanita dengan wine semahal ini. Yutu langsung memahami maksud bantuan dari Jingjing ini, maka dia langsung pamit dengan membawa pergi wine itu. Ogah membiarkan si teman rese meminum wine mahal itu. Yutu membawa wine itu kembali ke Jingjing, namun yang tak disangkanya, Jingjing mengaku bahwa wine itu sebenarnya bukan wine mahal. Dia mengenal bos restoran itu karena pernah syuting di sana. Dan wine itu sebenarnya adalah properti syuting. Mereka memakai botol kosong wine mahal itu, tapi isinya diganti wine murah. Biarpun bukan wine mahal, tapi tetap saja kan sayang dibuang. Jadi mereka memutuskan untuk meminumnya saja. Jingjing langsung sibuk mondar-mandir menata ruang tamu, jadi tempat romantis untuk menikmati wine itu bersama-sama. Yutu masih sedih, teringat ucapan teman reseknya tadi. Memperhatikan ekspresinya itu, Jingjing pun langsung berkata dengan riang menceritakan tentang permainan gamenya seharian ini, dan keceriaannya lama-kelamaan mulai menular ke Yutu, sehingga Yutu pun mulai bisa tersenyum kembali. Bahkan Yutu tampak mulai terpesona pada Jingjing. Saat Yutu hendak pulang, Zeliang mengirim chat berulang kali dengan heboh menuntut siapa Nona Xiao itu. Yutu cuma bilang kalau Nona Xiao itu teman lamanya dan mereka barusan bertemu. Sekarang jadi tukang antar sarapan rutin setiap pagi untuk Jingjing. Dia bahkan mulai paham untuk membelikan makanan rendah kalori untuk Jingjing, karena Jingjing harus selalu menjaga bentuk tubuhnya yang tetap ideal. Sebagai balasannya, Jingjing membuatkan kopi untuknya. Dia juga menambahkan gambar kelinci di atas kopinya. Tapi gambar kelincinya nggak jelas banget. Jingjing ngotot kalau itu gambar kelinci dan menuduh Yutu tidak punya selera seni. Makanya Yutu tidak bisa melihat gambar kelincinya. Kemudian mereka membahas tentang permainan Jingjing, menentukan hero-hero mana saja yang paling cocok untuk Jingjing, dan strategi perang terbaik yang paling sesuai untuknya. Yutu juga tak ragu mengkritik dan mengejek segala kekurangan Jingjing dalam permainannya. Dia nyerocos panjang lebar, memberi berbagai saran strategi perang, tapi Jingjing agak susah nyambung. Terpaksalah Yutu harus pakai kertas dan pena untuk menjelaskan maksudnya. Seharian mereka membahas tentang itu dan baru selesai saat petang. Karena besoknya Jingjing ada jadwal manggung, jadi mereka cuti ngegame sehari. Sambil menunggu gilirannya tampil di atas panggung, Jingjing memutuskan untuk nonton siaran langsung pertandingan gamenya, menyatakan kalau dia hanya akan nonton tanpa ikutan ngegame. Tapi ujung-ujungnya dia malah jadi terlalu antusias dan ingin main juga. Dia mengirim pesan mengajak Yutu untuk ikut, tapi sayangnya Yutu sedang tidak bisa karena sedang makan malam bersama seniornya yang sedang berusaha membujuk Yutu untuk bekerja bersamanya di bidang keuangan. Si senior penasaran apakah Yutu sungguh masih lajang. Aneh saja pria setampan dia masih lajang. Tepat saat itu juga Jingjing mengirim pesan lagi dengan imutnya berkata kalau dia akan menunggu Yutu sampai selesai. Dan pesan itu langsung membuatnya tersenyum. Tapi dia berkata pada seniornya bahwa dia memang masih lajang. Yutu akhirnya bisa online setelah makan malamnya usai. Kali ini mereka bertanding dengan beberapa pemain asing.
Tapi salah satu pria lawan mereka tiba-tiba sinis dan berkata pada Yutu, "Kenapa aku merasa keahlian pacarmu lebih buruk daripada pacarku?" Jingjing tidak terima dan refleks membalas, "Kemampuanmu juga tidak lebih hebat daripada pacarku." Yutu pun jadi kaget mendengar dirinya disebut pacar. Tapi Jingjing dengan cepat mengirim chat pribadi padanya, meyakinkannya untuk tidak menganggap serius ucapannya tadi. Dia cuma tidak mau kalah dalam adu mulut. Bahkan, saat pacarnya si lawan menyemangati pacarnya, Jingjing juga tak mau kalah dan sengaja menyerukan penyemangat pada pacarnya juga, yaitu Yutu. Pemain lain mengeluh karena mengira hanya dirinya yang jomblo di antara mereka. Mana hari ini hari jomblo lagi, dia bahkan hampir menyerah bermain. Jingjing dengan cepat membujuknya dan mengingatkan bahwa hari jomblo itu baru besok. Sampai akhirnya si pemain mau juga main lagi. Berkat kehebatan Yutu, mereka pun menang dengan cepat. Kemudian Yutu mengirim pesan kepada Jingjing, "Kenapa kau begitu iseng?" Dia tidak bermaksud marah sih, tapi kalimatnya itu terkesan seperti marah. Yutu menyesalinya seketika dan buru-buru menghapusnya. Tapi Jingjing sebenarnya sudah membaca pesan tersebut. Saat tiba giliran Jingjing tampil menyanyi di panggung, Yutu juga menonton siaran langsung itu dan tampak terpesona pada Jingjing. Keesokan harinya, saat Yutu mengajari Jingjing lagi, Jingjing kurang bisa fokus gara-gara chat yang dihapus kemarin. Dia masih penasaran dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri kenapa Yutu kemarin menghapus chat itu. Dia benar-benar tidak fokus. Yutu melihat itu dengan jelas dan langsung mengkritiknya. Tapi Yutu tidak bisa mengajar terlalu lama hari ini karena dia ada pertemuan makan malam bersama teman-temannya lagi. Tapi dia menyuruh Jingjing untuk terus berlatih sendiri. Tentu saja, Jingjing langsung mengeluh iri karena Yutu bisa bebas keluar dan ngumpul bersama teman-temannya. Yutu langsung menjawab, "Memangnya kalau aku membawamu, kau berani ikut?" Sepertinya dia berpikir untuk mengajak Jingjing. Baru sadar sedetik kemudian, Yutu sontak terdiam canggung. Ya mau gimana, kali ini dia tidak bisa menghapus kalimat yang sudah terlanjur diucapkannya, seperti bagaimana dia menghapus chat semalam. Jingjing pun sama canggungnya, maka dia cuma menanggapinya dengan mengucapkan sampai jumpa.